Baik, di mata kuliah evaluasi pembelajaran biologi, materi kali ini adalah konsep dasar penilaian. Apa itu penilaian? Yaitu proses memberikan atau menentukan terhadap hasil belajar tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Jadi penilaian itu ditentukan atas dasar kriteria, tidak sembarangan ya langsung menilai, tidak, tetapi kita punya kriteria-kriteria tertentu yang artinya apakah itu baik buruk itu ada kategorinya, seperti itulah contohnya. Kemudian apa itu fungsi penilaian? Fungsi penilaian itu ada dua. Yang pertama adalah fungsi hasil belajar, kemudian fungsi evaluasi program pengajaran. Jadi fungsi hasil belajar itu adalah untuk memberikan hasil belajar itu berupa apakah baik secara di akhir pembelajaran, kemudian di 6 bulan kemudian pada saat kita kenaikan kelas dan selanjutnya. Jadi di sini fungsi hasil belajar ada beberapa fungsi, yaitu fungsi formatif. Biasanya ini adalah evaluasi yang kita lakukan setelah materi kita sampaikan. Jadi kita ingin mengetahui umpan balik terhadap materi yang kita sampaikan. Apakah tujuan pembelajaran yang telah kita tujuan pembelajaran yang sudah ada, apakah sudah berhasil dicapai oleh siswa tadi atau peserta didik, apa belum. Kemudian fungsi sumatif adalah suatu evaluasi yang dilakukan di akhir program pengajaran, apakah itu di akhir semester atau 3 bulan sekali seperti UTS. Kemudian fungsi diagnostik, jadi mendiagnosa, menganalisis suatu pembelajaran, itu fungsi dari evaluasi atau penilaian. Kemudian fungsi selektif. Jadi di sini fungsi selektif adalah untuk menyeleksi masukan input guna disesuaikan dengan ruangan tempat duduk atau fasilitas lain yang tersedia. Jadi kekurangannya gimana? Kita seleksi apakah ini bagus atau tidak. Kemudian fungsi motivasi, ketika kita sudah mendapatkan hasil belajar, tentu kita akan mendapatkan motivasi. Guru tentunya memotivasi siswa untuk gigih lagi mendapatkan yang terbaik. Nah, fungsi evaluasi pada program pengajaran apa? Nah, fungsi evaluasi pada program pengajaran adalah sebagai laporan untuk orang tua ya, untuk siswa sendiri, kemudian laporan untuk sekolah, kemudian laporan ke masyarakat, sehingga kita mengetahui bahwasannya laporan ke masyarakat seperti apa ya. Kita mengetahui sekolah itu baik tidak, bagus tidak, manajemennya, pembelajarannya seperti apa, kita ketahui dari laporan-laporan. Sekarang kan sudah ada yang namanya akreditasi sekolah. Oh, sekolahnya terakreditasi A, berarti sarana prasarananya, proses pembelajarannya baik, semuanya baik ya. Kemudian akreditasi B dan C dan seterusnya. Jadi kita mengetahui dari evaluasi tadi kondisi sekolah itu seperti apa. Nah, tujuan penilaian seperti apa? Tujuan penilaian itu adalah untuk menilai hasil belajar siswa di sekolah, untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat, untuk mengetahui mutu pendidikan di sekolah. Ini sama seperti itu. Baik, prinsip penilaian. Jadi pada prinsip penilaian ini ada beberapa bagian. Yang pertama prinsip menyeluruh, prinsip berkelanjutan, prinsip berorientasi pada indikator pencapaian, kemudian prinsip sesuai dengan pengalaman belajar. Nah, semua ini tersusun sesuai seperti pada rancangan pembelajaran atau RPP yang sudah dikemas sebaik mungkin. Tujuannya buat apa? Untuk menjadi evaluasi kita dalam suatu proses pembelajaran. Artinya bahwasannya di dalam sebuah prinsip penilaian itu ada yang namanya standar kompetensi, ya termasuk kepada ya prinsip menyeluruh. Standar kompetensi itu di dalamnya bisa
terdiri dari beberapa materi. Kalian coba nanti cek ya, RPP itu satu standar kompetensi itu bisa mencakup beberapa materi. Kemudian ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar juga bisa mencakup beberapa materi. Kemudian ada indikator, kemudian ada tujuan pembelajaran, dan kemudian masuk kepada rancangan ya, langkah-langkah pembelajaran, baik apa yang dilakukan oleh guru dan apa yang dilakukan oleh siswa. Kemudian nanti di dalamnya akan kita evaluasi. Nah, jadi sebuah RPP yang kita rancang terkadang tidak sesuai dengan RPP. Jadi terkadang perlu adanya rencana khusus atau rencana yang sebagai cadangan lah ibaratnya ya, ketika kita sudah menyiapkan media pembelajaran ternyata tiba-tiba contohnya medianya menggunakan bantuan listrik ya kan, komputer, tiba-tiba listrik mati, kemudian kita pakai apa, kita bisa perbantukan dengan rancangan pembelajaran yang lain. Kita bisa menggunakan carta, media cetak lah ya, pada umumnya carta apa torso seperti itu. Aspek yang dinilai apa, yaitu proses belajar, yaitu dari awal sampai akhir itu dinilai. Jadi ada yang namanya suatu penelitian tindakan kelas yang memang dilakukan atau diwajibkan oleh guru untuk dilaksanakan sebagai evaluasi pembelajaran. Semuanya dilakukan untuk apa? Baik ya, semua deh, dari mulai perangkat pembelajaran, sarana dan prasarana peserta didiknya, semua dievaluasi. Kemudian aspek yang dinilai adalah hasil belajar. Tentu hasil belajar itu adalah salah satu indikator yang paling menentukan. Hasil belajar tidak hanya kognitif saja, tetapi afektif, kemudian psikomotor. Jadi tidak hanya ranah konsepnya saja, tetapi bagaimana sikapnya, bagaimana tingkah laku dari peserta didik, apakah sudah sesuai atau tercapaikah tujuan pembelajarannya. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Sebagai evaluasinya, tulis kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, apa yang dapat kamu simpulkan, tulis di kolom komentar ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih dan sampai ketemu di materi selanjutnya.